Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al-ma'ud sirran wa jahran في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bidik sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad. Kita doakan beliau-beliau mudah-mudahan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man awtara bi thalathin كان المستحب لو أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. ومن أوتر بأكثر من ثلاث قرأ فيما قبل الثلاث الذي يتيسر من القرآن، وكلما طال وكثر كان أفضل، وقرأ في الثلاث ما تقدم ذكره. والإيتار في آخر الليل أفضل لمن كان لو عاد في القيام بحيث لا يفوت إلا نادرا إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Kita lanjutkan nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dan mudah-mudahan kita mendapatkan sir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nasihat beliau, barang siapa yang sholat witir 3 rakaat, maka disunatkan baginya rakaat yang pertama, yaitu setelah membaca Fatihah surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan di rakaat yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Sedangkan di rakaat yang ketiga, Qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, yakni Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Minggu kemarin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menjelaskan bahwasanya paling banyaknya sholat witir itu 11 rakaat, dan paling sedikitnya sholat witir itu 1 rakaat. Jadi paling banyaknya sholat witir itu 11 rakaat, sedangkan paling sedikitnya sholat witir itu 1 rakaat. Cuma kata ulama, orang yang sholat witir itu 1 rakaat itu khilaful aula, kurang baik, nggak etis. Paling sedikit kalau kita sholat yaitu 3 rakaat ketika kita sholat witir.
Kemudian apabila kita sholat witir 3 rakaat, maka sunnah setelah membaca Al-Fatihah yaitu surat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada ila akhirih. Sedangkan rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah yaitu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sedangkan rakaat yang ketiga yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini apabila kita mengerjakan sholat witir dengan bilangan rakaat 3. Bagaimana kalau kita sholat witir lebih dari 3 rakaat? Kita sholat witir katakan 7 rakaat, maka rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, itu yang pertama ini terserah surat apa saja yang dibaca terserah. Cuma apabila sudah sampai 3 rakaat, nah, sunnah kita membaca Sabbihisma, qul ya ayyuhal kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita sholat sunnah witir 11 rakaat. 3 rakaat terakhir kita sunnah membaca Sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Adapun yang pertama-tama dari 11 rakaat itu terserah yang hafal surat apa terserah. Cuma kata Ibnu Haddad, wa kullama tala wa kathrakan afdal. Maka apabila seseorang membaca surat semakin panjang semakin bagus, semakin bertambah harokatnya, rokatnya semakin bagus. Orang sholat witir 3 rakaat, ini tentunya lebih afdal, lebih bagus bila kita sholat witir sebanyak 7 rakaat. Ada orang sholat witir 7 rakaat, tentunya afdal apabila dia sholat witir sebanyak 9 rakaat. Semakin bilangannya makin banyak makin bagus, dan semakin panjang suratnya juga makin bagus dan makin afdal, dengan syarat apabila dia sholat sendirian, bukan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, kalau kita panjang-panjang bisa menimbulkan fitnah. Kalau sholat di rumah sendirian atau sholat di masjid sendirian terserah. Sampai mau sholat mulai jam 8 sampai ketemu subuh terserah apabila sholat sendirian. Cuma kalau sholat berjamaah di sini ada batas-batasnya. Apabila 3 rakaat sunnah Sabbihisma, yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian wal itaru fi akhir lail afdal liman kana law adat fil qiyam bihaitsu la yafutu illa nadhiran. Salat witir di tengah malam bagi yang terbiasa dia bangun salat malam jam 2 biasa bangun, atau jam 3 biasa bangun, atau jam 4 biasa bangun, maka apabila dia biasa bangun tengah malam, maka afdal sholat witir kita taruh di akhir sholat. Habis sholat rakaat banyak, sholat tahajud, sholat macam-macam, kemudian witirnya ditaruh di akhir dari segala macam sholat-sholat yang kita kerjakan di waktu malam. Dan apabila dia tidak terbiasa bangun tengah malam, kadang-kadang seminggu bisa dihitung, kadang-kadang dalam 1 minggu bangun tengah malam itu cuma sekali atau 2 kali, maka dia kalau memang biasa mengerjakan sholat witir, maka afdolnya yaitu sholat witir sebelum dia tidur. Hal ini lebih baik baginya dan lebih hati-hati.
takutnya dia tertidur. Kemudian wa minas sunnati, dan termasuk salat sunnah al muhafadzatu ala salati duha, dan di antara sunnah-sunnah yaitu menjaga salat duha. Salat duha ini salah satu perkara yang sangat dianjurkan. Tentunya di dalam salat duha ini memang banyak fadilahnya. Banyak sekali ulama-ulama mengatakan litajlibi rizq, yaitu untuk menarik rezeki. Namun seseorang sesungguhnya setiap mengerjakan segala macam ibadah itu bukan karena sesuatu, memang ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang ia harapkan. Salat malam tujuannya bukan untuk mencari rezeki. Salat duha tujuannya bukan supaya banyak rezekinya. Kita ketika mengerjakan berbagai macam ibadah seharusnya sesukjanya yaitu satu yang kita minta, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho terhadap diri kita, maka apa yang diinginkan oleh orang tersebut pasti bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqalluha rakaatani, dan paling sedikitnya salat duha itu 2 rakaat. Ya, sebagaimana kemarin kita katakan, untuk permulaan apabila kita belum pernah melaksanakan salat duha, maka sesudahnya kita jangan terlalu banyak dulu. Paling enggak 2 rakaat. Kita ambil paling sedikitnya salat duha 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam selesai. Ya, 2 rakaat inilah yang kita usahakan, kita tekuni bagaimana caranya sholat 2 rakaat duha ini bisa istiqomah. Setelah istiqomah, berjalan 1 bulan, bisa kita tambahi 4 kita perjuangkan, jangan sampai 4 ini lepas. Sebab istiqomah ini luar biasa. Seseorang yang diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang tersebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih afdal, lebih baik daripada 1000 karamah. Makanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di antara keramat yang paling agung, di antara keramat yang paling mulia, yaitu istiqomah. Khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu yang lazim atau yang istiqomah walaupun sedikit. Salat duha 2 rakaat, salat witir 3 rakaat, namun istiqomah terus dikerjakannya, tidak pernah berhenti. Sudah merasa nyaman, tambahin 4 rakaat, 4 rakaat merasa nyaman, tambahin 6 rakaat, 6 rakaat merasa nyaman, tambahin 8 rakaat. Nah, gitu caranya untuk menggapai istiqomah. Yang paling sedikit kita usahakan jangan sampai ini terhilang dari istiqomah. Sebab istiqomah ini merupakan satu perbuatan yang sangat besar, yang sangat berat. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh perbuatan yang baik, istiqomah itu merupakan satu perbuatan yang sangat berat. Kemudian wa aktsaruha, dan paling banyaknya sholat duha 8 rakaatin, yaitu 8 rakaat. Ini paling banyak-banyak sholat duha. Wakila, dan ada pendapat ithnata asra, yaitu 12 rakaat. Jadi ada 2 pendapat. Ada mengatakan sholat duha ini paling banyaknya 8, dan juga ada mengatakan paling banyak sholat duha yaitu 12 rakaat. Ya. Kemudian wa waktuha, dan paling afdalnya waktu dan waktunya sholat duha, al afdalu yang paling afdal
antu shalla inda mudhi qaribin min rub'in nahari, yaitu setelah lewatnya dekat seperempat dari waktu siang. Jadi perkiraan antara setengah 9, jam 8, setengah 9, jam 9. Ini paling afdal waktu untuk melaksanakan sholat duha. Qala alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kata Nabi, ketika masuk waktu pagi, setiap pagi, seluruh pergelangan tubuh kita, sendi-sendi kita, sendi-sendi dari sendi-sendi ini, seluruh sendi-sendi tubuh kita yang dikatakan jumlahnya 360, itu menuntut untuk disedekahi. Setiap jadi apa tadi itu? Sendi-sendi dari tubuh kita itu minta disedekahi. Yang mana jumlahnya sendi-sendi dalam tubuh kita itu 360. Wa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih yang kita baca itu terhitung sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kalau kita mau membayar setiap pagi sendi-sendi yang ada pada tubuh kita, yaitu dengan membaca tasbih sebanyak 360 kali. Wa kullu tahmidatin sedekah. Dan setiap pujian tahmid itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan setiap kalimat la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Dan melaksanakan amar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran itu sedekah. Wa yusji'u min dzalika raq'atani yarkawa minad duha. Mencukupi semua itu dari sendi-sendi kita yang menuntut pada diri kita untuk disedekahi, yang berjumlah 360 dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi makanya sebagian ulama-ulama itu nggak mau ketinggalan sholat duha, atau orang-orang yang salik itu mereka tidak mau ketinggalan sholat duha. Paling enggak dengan dia mengerjakan sholat duha, yaitu sebagai sedekah dari sendi-sendi kita yang berjumlah 360 sendi, untuk membayar sedekah dari tubuh kita yang setiap sendinya yaitu meminta sedekah dari kita. Sungguh banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, namun sering sekali kita lupa untuk menggunakannya sebagai hak-hak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan kita membaca daripada kitab Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Haddad, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah untuk sedikit demi sedikit kita gunakan seluruh anggota tubuh kita pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana